Bagi kamu yang mulai ngoding di Unity, kamu pasti akan berhadapan dengan situasi di mana kamu membutuhkan variabel yang bisa menampung banyak data. Di video bagian kedua dari collection ini, gue akan ngebahas tiga jenis data collection lagi, yaitu dictionary, stack, dan queue. Gue juga akan share contoh kasus penggunaannya di dalam game. Let's go! Halo, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas konsep programming C# dan tools yang ada di Unity. Dan di video kedua ini, gue akan ngebahas lagi tiga collection tambahan, yaitu dictionary, stack, dan queue. Oke, langsung aja kita lanjut ke data collection yang berikutnya, yaitu dictionary. Dictionary, atau disebut juga map di bahasa pemrograman lain, adalah collection yang menyimpan dua tipe data yang berhubungan. Contoh yang mungkin kita sering temuin adalah implementasi inventory system di dalam game RPG seperti ini. Dalam inventory, kita bisa nemuin ada berbagai jenis item beserta jumlahnya. Sebagai contoh inventory, misal kita punya red potion nih, jumlahnya 5. Lalu kita juga punya item lain feather berjumlah 33 dan gold coins jumlahnya 5.700-an. Dari pemetaan ini, kita tuh bisa tahu jumlah dari suatu item berdasarkan namanya. Ini adalah analogi dari pasangan key dan value, di mana item adalah key yang kita bisa akses, dan value adalah suatu nilai yang terasosiasikan berdasarkan key tersebut. Implementasi kayak gini adalah konsep dari dictionary dalam C#. Untuk situasi ini, kita dapat mendeklarasikan dictionary bernama inventory kayak gini. Dan perhatikan kurung lancipnya ya, di mana kita menyuplai dua tipe data. Bagian pertama adalah tipe data untuk key-nya, yang gua set sebagai string untuk sekarang. Dan bagian kedua untuk tipe data value-nya, yang gua set integer sebagai jumlah dari barang yang kita mau. Ini adalah cara untuk mengkonstruksi dictionary dengan menggunakan keyword new. Ini akan ngebuat dictionary baru yang kosong. Kita juga bisa mengkonstruksi dictionary dengan mengisi initial value dengan cara seperti ini. Untuk mengakses isi dari dictionary yang sudah ada, kita pakai cara yang sama dengan hashset. Misal nih, kalau kita mau nulisin jumlah red potion ke log kayak gini. Kita akses indeksnya itu dengan cara masukin red potion-nya sebagai string kayak gini. Sebagai catatan, kalau red potion ini tuh nggak ada di dictionary-nya, maka akan muncul error ya guys. Jadi pastiin isi dari dictionary-nya udah ada sebelum mengakses isinya. Kalau kita mau nambahin isi baru ke dalam sebuah dictionary, kita bisa menggunakan metode add seperti ini. Kita juga menggunakan metode contains key untuk mengecek apakah key-nya sudah ada, dan jika belum, kita tambahin yang baru. Alternatifnya, kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi kita langsung akses aja, misalkan kita mau nambahin Phoenix Down sama dengan 10, langsung aja kita pakai dalam kurung siku seperti ini ya. Lanjut ya, dictionary ini punya keterbatasan pemakaian ya guys. Jadi sebagai pemetaan key dan value, isi dari bagian key ini tuh nggak boleh punya duplikat. Jadi misal, kalau isi inventory kita udah punya 3 ini nih, program kita tuh bakal error kalau kita coba lagi nambahin red potion ke dalam key-nya. Akan tetapi, isi dari value itu boleh ada duplikat. Jadi bentuk inventory kayak gini masih oke ya guys. Secara konsep pemrograman C#, dictionary yang kita bahas itu masuk ke generic collection, yang biasanya direpresentasikan sebagai pasangan dari T-key dan T-value kayak gini. Ini artinya, kita bisa bikin dictionary dengan jenis data macam-macam. Misal inventory tadi, isinya kan string sama integer. Atau misal kita juga bisa bikin dictionary buat pooling enemy kayak gini. Jadi key-nya itu enemy, kelas yang baru kita buat, dan value-nya adalah tipe data integer. Yang mana kita bisa nyimpen jumlah enemy berdasarkan jenis instance yang ada di game kita. Kalau misalnya ada enemy baru yang muncul di game, kita bisa bikin metode add to pool kayak gini. Buat nambahin ke dictionary kita, oh ada enemy baru jumlahnya berapa. Dan karena dictionary ini generic collection tadi, bahkan kita juga bisa bikin dictionary yang dalamnya dictionary lagi, atau dictionary yang dalamnya list. Itu sebenarnya terserah kemauan teman-teman ya. Hal lain yang bisa kita lakuin buat dictionary adalah buat nge-manage database game kita. Misal nih, kita punya game Dota yang hero-nya banyak kayak gini nih. Kita bisa bikin dictionary untuk simpen data hero-nya, dengan key-nya adalah ID dari hero, dan value-nya adalah hero class-nya kayak gini. Terus kalau kita mau mulai gamenya nih, dan masukin mereka ke tim 5 lawan 5, kita bisa panggil dictionary-nya untuk bikin array of heroes. Misal untuk tim Radiant kayak gini. Dan untuk tim Dire kayak gini.
Jadi, karena dia cukup fleksibel dalam penggunaannya dan bisa menampung jenis data yang beda-beda, banyak banget penggunaan dictionary itu ya guys. Sip, lanjut ke jenis collection berikutnya, yaitu stack dan queue. Gua ngelihat stack dan queue ini sebagai dua anak kembar, karena cara akses dan penggunaannya hampir mirip. Tapi jangan salah, mereka berdua itu punya penggunaan khusus loh. Kita ngomongin si anak pertama dulu ya, stack. Stack itu sebenarnya ngerepresentasiin konsep data yang kita perlu tahu urutan masuk keluarnya kayak gini nih. Misal gue punya buah-buahan yang gue masukin wadah yang vertikal kayak gini. Gue masukin pertama alpukat, terus kemudian apel, terus pisang. Nah, pas gue pengen ambil dulu yang paling atas. Jadi, gue ambil pisang dulu, apel, baru alpukat. Nah, konsep inilah yang dipakai sama stack di C#. Di C# kita deklarasikan ini sebagai stack dengan tipe data tertentu kayak gini. Misal di sini gue pakai tipe data string untuk merepresentasikan stack buah-buahan kita. Untuk masukin buah-buahan ke dalam stack ini, kita ngegunain metode push kayak gini. Jadi gue masukin secara berurutan dari alpukat, apel, sama pisang. Dan kalau gue mau ambil, gue pakai metode pop yang akan ngambil isi paling terakhir dari yang gue masukin. Dalam hal ini si pisang dulu. Dalam konsep programming, ini disebut juga konsep last in, first out atau LIFO ya. Contohnya apa sih penggunaan dari stack? Salah satunya, kita tuh bisa ngimplementasi stack di dalam game kartu kayak gini nih. Misal, gue punya deck dalam suatu game kartu yang isinya tuh 15 kartu. Dan gue mau ambil kartunya itu dari yang paling atas. Gue bisa ngerepresentasiin decknya sebagai stack of card kayak gini. Terus, kalau gue mau ambil kartu yang paling atas, gue pakai metode pop kayak gini. Sambil juga ngecek apakah decknya tuh masih ada isinya atau enggak. Oh iya, pop itu akan langsung ambil dan ngurangin isi dari stacknya ya guys. Jadi kalau gue pengen ambil 5 kartu nih, tiap kali gue panggil pop, gue akan dapetin kartunya. Dan isi dari decknya akan berkurang satu demi satu. Oh iya, kalau kita cuma pengen lihat apa sih isi paling atas dari stack tanpa harus ngambil, kita bisa pakai metode pick atau intip kayak gini ya. Contoh lain buat stack adalah untuk implementasi menu sistem di dalam game kita. Kalau misal kita punya menu yang bentuknya pop-up, dan itu numpuk-numpuk, kita bisa store menunya di dalam suatu stack. Jadi ketika user pencet close button dan pengen munculin menu yang di bawahnya, kita bisa panggil pop di stacknya sehingga memperlihatkan pop-up window yang sebelumnya. Terakhir kita akan ngomongin si anak kembar yang kedua, queue. Queue ini sangat mirip sama stack, tapi berbeda di aturan siapa yang keluar duluan di urutan datanya. Gue pakai contoh buah-buahan yang sama kayak sebelumnya ya. Jadi, gue masukin alpukat, apel, sama pisang. Bedanya di kasus ini, yang gue pengen ambil duluan itu yang pertama kali gue masukin. Jadi, yang gue keluarin duluan itu alpukat, apel, baru terakhir pisang. Ya, bisa kita omongin kayak orang ngantri gitulah. Makanya bahasa Inggrisnya tuh jadi queue. Deklarasi queue ini serupa dengan stack, kayak contoh ini. Gue punya queue of string namanya fruit queue. Untuk masukin buahnya, gue panggil metode enqueue, artinya masukin ke antrian. Dan untuk ngeluarinnya, kita panggil dequeue, atau keluar antrian. Dalam konsep programming, ini disebut juga dengan konsep first in, first out, atau FIFO. Queue ini bisa digunakan di berbagai situasi, salah satunya untuk implementasiin sebuah sistem dialog kayak gini. Misal gue punya kumpulan data dialog dalam bentuk string kayak gini, dan gue pengen munculin dialognya satu persatu ke gamenya. Gue akan implementasiinnya dengan pakai queue of string, namanya dialog queue, dan gue bikin queue-nya menggunakan data array tadi kayak gini. Perhatiin bahwa konstruksi queue dan juga stack itu bisa menggunakan kumpulan data yang mengimplementasi interface IEnumerable-T kayak array ini. Jadi bisa aja kita masukin array atau bahkan list juga bisa, atau stack juga bisa. Terus, buat munculinnya, gue panggil dengan cara kayak gini. Gue cek dulu apakah isi dari dialognya masih ada, kemudian kita panggil di queue untuk mengambil dialognya. Ini akan munculin data array dari urutan paling awal sampai akhir, kayak gini. Contoh lain untuk queue adalah untuk implementasi battle di RPG yang turn-based, kayak di game Octopath Traveler ini. Di game ini, tiap turn itu si karakter akan bergantian mengeksekusi jurus-jurusnya dari yang punya stat speed paling kencang. Nah, kita bisa pakai queue untuk mengimplementasi antrian siapa duluan yang bisa beraksi.
Dan kalau urutannya udah habis, berarti battle-nya bisa dilanjutin ke turn berikutnya. Oke guys, kita udah selesai bahas 6 data collection di C# ya. Seperti gue bilang di awal, semua itu berbeda-beda karakteristiknya dan memiliki kebutuhan dan cara penggunaan yang beda juga. Nah, dengan kita mengetahui jenis bentuk data ini, kita tuh akan lebih tahu kapan bisa memanfaatinnya, sehingga codingan kita itu menjadi lebih rapi dan dieksekusi lebih baik. Oke, jangan lupa subscribe, like videonya kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya ya. Bye-bye.